Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita dengan nikmat iman wal Islam, kesehatan, kesempatan dan kenikmatan yang lainnya yang telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa kita tidak akan pernah bisa menghitung-hitung kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Namun satu hal yang pasti, kita harus mensyukuri kenikmatan itu daripada kita mengkufurinya. Sebab ketika orang telah mengkufuri nikmat, berarti dia akan menerima akibat dari kufur nikmat itu, yaitu inna adabi lasadid, sesungguhnya adabku sangat keras bagi mereka yang mengkufuri nikmat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan hidup kita, Rasulullah Muhammad SAW. Juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta imati salaf yang mereka telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengimplementasikan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi dari ayat ini, surat Al-Maidah ayat 90, minuman keras menimbulkan tantangan besar dalam menjaga kewarasan masyarakat. Sebab miras bukan hanya merusak individu, tetapi juga menyebabkan keresahan sosial serta memicu berbagai tindak kriminal. Ya, meskipun negara kita adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang seharusnya menjunjung tinggi ajaran Islam yang mengharamkan miras, tetapi faktanya peredaran miras tetap bebas, bahkan menyasar pada remaja. Menurut Genam atau Gerakan Nasional Anti Miras menunjukkan bahwa 23% remaja Indonesia pernah mengkonsumsi miras. Di beberapa kota besar, miras dapat diakses dengan mudah melalui toko modern dan tempat-tempat wisata. Sementara miras ilegal seperti oplosan dan yang lainnya dikonsumsi di kalangan masyarakat kelas bawah. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia, beberapa saat yang lalu di Jogja juga seperti itu. Jogja yang notabene kota pelajar, yang juga pusat pendidikan Islam yang besar di sana, peredaran miras bahkan merambah dekat kawasan pendidikan, yaitu membahayakan para santri dan pelajar. Faktanya sudah ada santri yang menjadi korban penusukan dan penganiayaan. Pelakunya ternyata dalam keadaan mabuk akibat pengaruh miras. Ini bisa kita temukan di CNN Indonesia baru kemarin tanggal 31 Oktober 2024. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang berbahagia, jadi bahaya miras sudah terbukti secara medis dan sosial, yang menurut WHO di tahun 2018 alkohol itu penyebab lebih dari 3 juta kematian per tahun di dunia ini. Adapun di Indonesia, berdasarkan laporan Korlantas Polri tahun 2023 menyebut bahwa miras sebagai faktor utama kecelakaan fatal. Tentu masih segar dalam ingatan kita peristiwa beberapa saat yang lalu di Banten. Ada kontainer menabrak banyak orang dan banyak kecelakaan yang luar biasa. Itu ternyata juga pengemudinya sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang.
Kemudian Polda Metro Jaya pada Maret 2024 mencatat banyak kasus kriminal yang dilakukan oleh pelaku dalam kondisi mabuk. Artinya bahwa sistem ekonomi kapitalis liberal bisa menjadi penyebab utama mengapa miras terus beredar. Karena prinsip dari kapitalis liberal adalah adanya permintaan dan penawaran membuat pengusaha terus memproduksi dan mendistribusikan miras demi keuntungan semata-mata. Sementara di satu sisi negara menerima pendapatan pajak dari miras, bahkan mempromosikannya sebagai daya tarik wisata. Tentu hal ini memperlihatkan ironi besar dalam upaya melindungi moral dan akal sehat di masyarakat kita. Oleh karena itu, jamaah Jumat sekalian, miras dan khamr secara tegas telah diharamkan di dalam Islam. Sebagaimana firman-Nya yang telah tadi disinggung di awal, yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal answabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Oleh karena itu lebih lanjut Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, menegaskan bahwa apa saja yang banyaknya terdapat memabukkan, maka sedikitnya pun akan masuk ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah. Maka seorang muslim tidak sepantasnya dan diharamkan mengkonsumsi miras, sebab perbuatan tersebut bertentangan dengan keimanannya. Mas muslimin jemaah-jemaah yang berbahagia, ijma' para sahabat dan ulama salafus saleh sepakat bahwa mengkonsumsi khamr adalah dosa besar. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau menyatakan dalam Al-Mughni bahwa konsumsi khamr adalah dosa yang telah disepakati keharamannya. Imam An-Nawawi dan Imam Qurtubi bahkan menjelaskan, menekankan bahwa khamr diharamkan karena merusak akal dan membawa berbagai dampak negatif seperti merusak kehormatan dan menyebabkan kedoliman. Sehingga pantas disebutkan bahwa al-khamru ummul khaba'ith, bahwa pangkal dari segala kemungkaran itu ada pada khamr. Masa muslimin jemaah-jemaah yang berbahagia, Imam Nawawi rahimahullah juga mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa khamr diharamkan karena merusak akal dan segala sesuatu yang merusak akal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hukum Islam peminum khamr dikenakan hukuman cambuk sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengkonsumsi khamr maka cambuklah dia. Jika dia mengulangi maka cambuklah dia. Jika dia mengulangi lagi untuk yang ketiga atau keempat kalinya maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Tentu ini kita bisa sangat memaklumi karena tadi di dalam hadisnya yang lain bahwa pangkal dari segala kemungkaran itu ada pada miras. Namun hukuman mati ini dinasah atau dibatalkan, sehingga hukuman bagi peminum khamr adalah cambuk 80 cambukan pada pelanggaran pertama dan dapat diperberat dan diulangi seperti yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitab Al-Muwatta' beliau. Juga dicantumkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Oleh karena itu tidak hanya peminum khamr saja yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga semua yang terlibat dalam proses produksinya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah telah melaknat khamr, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, pembawanya, yang minta dibawakan, serta yang menikmati hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka sabda ini menunjukkan bahwa produksi dan distribusi khamr melibatkan banyak pihak yang turut berkontribusi dalam menyebarkan kejahatan. Oleh karena itu tidak ada kata lain bagi kita kecuali kita harus menghentikan.
setidaknya diri kita dan keluarga kita dari pengaruh khamr. Masyaallah muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia, dalam penerapan hukumnya, Islam telah menetapkan bahwa pelaku distribusi perdagangan khamr dikenakan hukuman takzir, yaitu hukuman yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh hakim sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan di dalam masyarakat. Ibnu Hajar menyatakan bahwa memproduksi, menjual atau mengedarkan khamr adalah dosa besar, dan Imam Nawawi menegaskan bahwa penghasilan dari bisnis khamr adalah haram. Maka untuk mengatasi masalah miras ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan hukum yang tegas. Islam telah memberikan panduan yang cukup lengkap dalam menjaga akal manusia dengan melarang miras dan menetapkan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, pemberantasan miras bukan sekedar mengatasi kejahatan, tetapi juga menjaga akal masyarakat agar hidup menjadi lebih aman, produktif, dan ujung-ujungnya penuh hikmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulilladzi hamdan katsiran kama amar. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa qala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Masyaallah muslimin, jamaah yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang kedua ini ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan jamaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita tidak ada pilihan lain kecuali harus menjaga keluarga kita, diri kita dari ancaman neraka. Karena dalam hadis riwayat Tirmidzi telah dijelaskan kepada kita bahwa apabila seorang itu berbuat maksiat, itu berpotensi mencelakakan saudaranya, mencelakakan orang tuanya, mencelakakan anaknya, juga mencelakakan pasangan hidupnya. Oleh karena itu kita tidak boleh membiarkan. Apabila saudara kita menenggak miras, maka kita harus menghentikannya. Ketika anak mengkonsumsi miras, kita harus menghentikannya. Ketika orang tua mengkonsumsi miras, kita juga harus mencegahnya. Bahkan saudara kita mengkonsumsi miras, pasangan hidup kita mengkonsumsi miras, itu juga harus dihentikan. Karena kalau tidak, maka akibatnya tidak hanya di sini, tetapi di akhirat sana. Karena kita semuanya telah maklum bahwa Islam datang tidak sekedar menjadi soleh, tapi harus menjadi muslih. Karena faktanya seperti itu. Ketika kesolehan hanya pada level pribadi, maka Rasulullah SAW tidak dimusuhi oleh umatnya. Karena umatnya merasa tidak tersentuh. Tetapi ketika Rasulullah melanjutkan kewajibannya, melaksanakan tugasnya sebagai muslih, memperbaiki dirinya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya supaya menjadi lebih soleh, maka orang yang berkepentingan dengan maksiat, orang yang berkepentingan dengan kemungkaran akan berbenturan dengan Rasulullah SAW. Faktanya seperti itu. Oleh karena itu, soleh saja tidak cukup. Kita harus menjadi muslih bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan minta pertanggungjawaban dari kita, dari penglihatan, pendengaran, dan hati kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinga, mata, dan hati kita bisa menganalisis apa yang ada di sekelilingnya. Dengan mata kita tahu bahwa suatu hal itu baik atau buruk. Dengan telinga kita tahu bahwa ini adalah suatu hak atau yang batil. Itu semuanya dikandung maksud agar kita memiliki kepedulian. Maka apabila tidak ada kepedulian di sana,
Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan ayatnya di akhirat nanti. Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatanmu, pendengaranmu dan hatimu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar satu induk kemungkaran ini akan segera lenyap dari negeri kita sehingga negeri kita menjadi negeri yang maju dan berperadaban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li nikmatika muthnina biha alaika qabilina biha wa admimha alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan shaf rapat dan rapi, shaf yang kosong mohon diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى
النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.